Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan, MPN 2359201092. Di sini saya akan menjelaskan prediksi banjir support vector machine. Nah, di sini kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Di sini ada deskripsi masalahnya, yaitu dalam dataset ini, banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan manusia, lingkungan, serta ekonomi. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas banjir ini sangat penting untuk mitigasi risiko dan perencanaan kebijakan yang efektif. Dataset ini mencakup berbagai faktor lingkungan, sosial, infrastruktur, dan yang lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya banjir. Ini ada tujuannya. Tujuan itu membangun model prediksi probabilitas banjir berdasarkan data yang tersedia, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan dalam merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang lebih baik. Lalu sini ada fitur-fiturnya, ada monsoon intensity, intensitas musim hujan, topografi drainase, manajemen sungai, deforestasi, urbanisasi, perubahan iklim, kualitas bendungan, sedimentasi, produk pertanian, perambanan, sistem drainase, kerentanan pantai, longsor daerah aliran sungai, infrastruktur yang memburuk, skor populasi, hilang-hilangan basah, perencanaan tidak memadai, dan juga faktor politik. Lalu kita masuk ke codingnya. Di sini kita mengimpor librarisnya terlebih dahulu. Diawali dengan prompt SkyPstats import scale, yaitu untuk menganalisis statistik, mengukur kemiringan dan ketajaman distribusi data. Di sini ada import panda untuk manipulasi data, untuk manipulasi dan analisis data tabular. Lalu di sini ada import numpy untuk komputasi numerik dan operasi array. Lalu di sini ada import seaborn untuk memvisualisasi data yang lebih menarik. Lalu ada import matplotlib, yaitu untuk plotting dan visualisasi dasarnya. Lalu di sini ada prompt skyline modern, selection import dan lainnya. Ini ada untuk split data dan validasi silang. Lalu di sini ada prompt skyline SPM import SPR untuk support vector machine-nya untuk relasinya nanti. Lalu di sini ada prompt skyline matrix, ini untuk metrik evaluasi model. Lalu di bawahnya ada prompt skyline untuk normalisasi standarisasi fitur, import LagBM untuk library LagGM untuk gradient, lalu prompt LagGM lainnya ini untuk model regresi LagGM. Lalu di bawahnya lagi ada import tambahan untuk memastikan ketersediaannya. Lalu kita masuk ke load datasetnya. Yang pertama kita membaca dataset, data dari CSV-nya, membaca data CSV. Ini letak CSV-nya, ini nama CSV-nya yaitu plot CSV. Lalu print app plot CSV, data set, data head. Nah, di sini fitur-fiturnya tadi ada monsoon intensity, topografi drainase, river management, dan yang lainnya. Lalu kita masuk ke bagian pre-processing. Nah, di tahap ini kita memisahkan data menjadi fitur X dan target Y, yaitu kolom probability adalah target yang ingin diprediksi oleh kita nanti. Selanjutnya, data ini dibagi menjadi data latih training dan data uji yaitu testing untuk evaluasi modelnya nanti. Di sini ada codingnya yaitu X data drop labels probability-nya yang tadi, X1, Y-nya data plot probability-nya, lalu X trend, X test, Y trend, dan yang lainnya ini. Untuk tesnya kita pakai 0,20 dan random state-nya kita pakai yang 42. Lalu kita masuk ke bagian exploration data analysis, exploratory data analysis yaitu EDA. Nah, EDA ini bertujuan untuk memahami dataset dengan lebih baik, dimulai dengan melibatkan beberapa baris pertama dataset dan menganalisis statistik deskriptif untuk memahami distribusi dan data nilai fiturnya. Lalu di sini ada kodenya yaitu print 5 baris pertama dataset, print data head, lalu print statistik and statistik deskriptif, data deskriptifnya. Lalu di sini sudah muncul yaitu 5 baris pertama datasetnya, itu yang pertama ada monsoon intensity-nya. Ini di barisnya ada 0, 3, 1, 8, 2, 3 ini sudah muncul. Lalu kita masuk ke statistik. Lalu di sini saya akan menjelaskan statistik deskriptifnya. Di sini untuk count-nya yaitu menunjukkan jumlah data yang valid untuk variabel data tersebut. Dalam kasus ini datanya ada sekitar 50.000. Lalu mean-nya yaitu rata-rata dari semua data ada di 4.000, angka 4 nih. Lalu ada di STD-nya itu standar deviasinya untuk mengukur seberapa tersebar data dan nilai-nilainya. Ini nilai-nilainya 2236834 ini, dan kalau topografi ada 246488. Lalu di sini ada min-nya yaitu minimum nilainya yaitu 00, bisa kita lihat 0. Lalu untuk 25% datanya
kuartil pertamanya ada di angka 3,333. Lalu di 50%-nya ada di angka 5. Kuartil keduanya ada di 5,55 atau nilai mediannya. Lalu yang ke 75% kuartil ketiganya itu menandai nilai data terendah dari 75%, yaitu angka 6. Lalu untuk nilai maksimalnya ada di 16.000 kalau Monsoon Intensity, Topografi ada 18, Reaper ada 16, Dipper ada 17, Urbanisasi 17, Climate 17, DAMS 16, Siltation 16, dan yang lainnya 16, 18, 17, 17, 16, 16 untuk nilai maksimalnya. Lalu juga ini selain itu juga kita juga bisa memvisualisasikan data korelasi antara fitur menggunakan plot function untuk membantu memahami hubungan antara berbagai fitur dan variabel targetnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari plot functionnya. Sini ada codingnya, yaitu dplot numerous data untuk mengambil semua nama kolom dari data frame, numeric columns data kolom sini. Lalu ada coding untuk membuat histogram dan block plot untuk setiap kolom numerik, yaitu codingnya the per column in numeric column, membuat figure dengan dua subplot histogram dan box plot bersebelahan. Lalu ini codingnya ada yang mengubah array akses menjadi 1D untuk memudahkan indexing. Lalu sini ada coding untuk histogram, subplot yang sebelah kirinya. Lalu codingnya ada SNS hits plot, data column, bins 50, KDE nya true, colornya sky blue untuk yang bagian datanya. Lalu kita masuk ke box plot. Coding untuk box plot ini untuk di subplot yang sebelah kanannya, yaitu NSS box plot, X sama dengan data kolomnya, colornya light green, warna hijau. Lalu X datanya dan yang lainnya ini, font size yang gunakan 15 dan font weight-nya menggunakan yang bold. Lalu kita memberikan coding untuk mengatur layout-nya agar tidak overlapping. Ini codingnya. Lalu ada coding depth get count plot, data cat untuk membuat count plot untuk variabel kategori recall. Nah, di sini order datanya values count sini untuk mengurutkan dari kategori terbanyaknya. Lalu menghitung nilai absolut dan persentase untuk setiap kategorinya. Plus ini untuk jumlah absolut dan yang di bawahnya untuk persentasenya. Lalu sini ada membuat label yang menampilkan jumlah dan persentase seperti ini. Lalu menambahkan label di atas tab bar, X bar label ini. Lalu menambahkan judul plot, yaitu X set title ini. Lalu kita masuk ke plot target values. Nah, di sini ada codingnya plot figure, fix size-nya 2512 dan plot numerous data, plot probability-nya. Lalu di sini kita bisa lihat di sini ada histogram outplot probability-nya. Di sini nilai Y-nya itu frekuensi dan nilai X-nya probability. Bisa kita lihat dari angka 0,3 sampai 0,4 ini masih rendah. Di sini yang tertingginya berada di angka 0,5-an. Bisa kita lihat. Di sini adalah puncak frekuensinya 40.000. Lalu di bagian box plotnya juga ini 0,5-nya ya semakin besar. Oh iya, untuk seluruh area hijau ini adalah kotak box ini. Untuk garis yang di dalam kotak hijau ini yaitu median, nilai tengahnya. Lalu batas atas kotak ini kuartil 3-nya. Lalu data area hijau ini menunjukkan 50% data tengah terkonsentrasi di daerah ini. Nah, semakin lebar kotak hijaunya, semakin besar variasi datanya. Lalu kalau semakin sempit kotak hijau tersebut, semakin konsisten datanya. Lalu kita masuk ke plot numeric values-nya. Di sini ada numcals-nya yaitu Mon Intensity, fitur-fitur yang tadi sudah saya jelaskan, topografi, Reaper, deportation, urbanization, dan yang lainnya ini. Lalu kita masuk ke plot numeric datanya untuk mereplace kembali depth trend dengan datanya. Di sini ada histogram of monsoon intensity-nya. Di sini ada nilai Y-nya itu frekuensinya, monsoon intensity-nya untuk bagian X-nya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau di bagian X-nya ini frekuensi paling tertinggi berada di angka 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Tapi yang paling tertinggi berada di angka 4 dan 5. Nah, di bagian box plot juga karena nilai tengahnya, jadi dia berada di antara 3, 4, 5, dan 6. Begitu juga di bagian topografinya, topografi dari drainase-nya. Ini juga ada di 5, 4 dan 5 frekuensi tertingginya. Lalu di sini juga di 4 dan 5.
Reaper manajemennya ada di angka 4 dan 5 juga ya, tertinggi frekuensinya. Isi juga 45 dan yang lainnya. Kita lanjut ke di bagian heatmap ini. Nah, heatmap atau peta panas ini codingnya adalah core, data core, pixS, plat subplat, pixsize 5,10 dan SSH heatmap core not true dan lead edge-nya 5. Plat titelnya heatmap korelasi fitur, plat show, PLT. Nah, di sini bisa saya jelaskan kalau semakin putih warnanya ini atau warna kremnya ini, itu berarti semakin penting data tersebut. Seperti sini kan ada angka K1 ini, itu menandakan kalau data ini sangat penting di bagian fiturnya ini. Nah, bisa kita lihat ini, kalau semakin putih warnanya ini atau krim, ini semakin besar kontribusinya terhadap fitur. Kenapa? Kalau dia sudah mencapai warna ini, berarti kontribusinya itu semakin besar terhadap fiturnya. Bisa lihat ada satu ini, berarti kontribusinya itu semakin besar terhadap fitur. Lihat nilai S-nya, monumentasinya. Kalau dia warna putih atau krim ini, berarti dia semakin besar kontribusinya. Lalu kita masuk ke bagian modeling. Nah, modeling ini bertujuan untuk memprediksi probabilitas banjirnya sesuai dataset yang kita pakai. Di sini saya memakai SPM, yaitu model support vector machine. Di sini ada codingnya model SPM, SPR kernel RBF, model SPM pit extern YTrain, YPad SPM, model SPM predict. Lalu di sini ada evaluasi SPM-nya. Print evaluasi model SPM, print akurasinya, model SPM skornya, X-test, E-test, SPM-nya, untuk mengukur skornya, lalu kita print MSE-nya, MAE-nya, dan R2 skornya. Lalu ini adalah evaluasi model SPM-nya. Untuk akurasinya ada 0,72009, MSE-nya ada di 0,0069, MAE-nya ada 0,2015666, R2 skornya ada 0,72009. Lalu ada like GBM-nya. Nah, di sini untuk coding like GBM itu ada seperti ini, model LGM regressor itu untuk menginstalasi like GBM regressornya. Lalu ada model LGM pit extended train untuk nge-trainnya the model tersebut. Lalu YPRED LGM untuk memprediksi dari tes set tersebut. Di sini ada itunya. Nah, auto causing call west smooth threading di over testing, yaitu skornya 0,004 second. Lalu ada total bits-nya 340, number of data points-nya ada di set 40.000, number of asset features-nya ada di 20. Lalu start training prom score-nya ada 0,499519. Lalu di sini ada evaluasi like GBM-nya, print evaluasi model like GBM. Lalu sini ada menghitung akurasi model pada data testingnya, print akurasi model GBM score, X-test, dan Y-testnya. Lalu sini ada menghitung berbagai metrik evaluasi untuk regresinya. R2 LGM, R2 score ini untuk R square seberapa baik model menjelaskan variasi datanya. Lalu sini my LGBM and absolute errornya untuk rata-rata selisih absolute prediksi versus aktualnya. Terus sini MSE LGM-nya untuk mean square errornya. Di sini ada rata-rata kuadrat selisih prediksi versus aktualnya. Nah, sini menampilkan hasil metrik evaluasinya, yaitu print MSE, MSE LGBM, my LGBM, print R2 score, R2 LGBM. Kalau semakin kecil semakin baik, semakin kecil semakin baik, dan semakin mendekati 1 itu semakin baik. Lalu sini ada evaluasi model like GBM-nya, akurasinya 0,929458, MSE-nya 0,0019, MAE-nya 0,010595, R2 skornya 0,92294. Lalu sini ada conclusion-nya berdasarkan evaluasi model yang tadi kita buat. Ini support vector machine menghasilkan akurasi 0,72009, 3878, 1158 sekian. Lalu ada MSD-nya 0,0069, 71, 30, 196 sekian. Lalu ada MAE-nya 0,20, 15666 sekian, dan R2-nya yaitu square-nya ada di angka 0,72, 009, 3878, 11, 58, 139. Lalu untuk like GBM-nya menghasilkan akurasi 0,92, 294, 58 sekian, dan MSE-nya 0,0019, 19094 sekian. Lalu mean absolute errornya ada 0,010, 595 sekian. Lalu R2-nya
ada di coefficient optimization-nya itu 0,992, 94, 58, 99 sekian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.